teman Solos, ketemu lagi di SOS Sound of Solos. Tangan ini. Wah, kali ini narasumbernya cukup banyak ya. Halo, ada Ayah, halo, Tia, hai, dan juga Fakih yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Mereka merupakan tim dari Telecollecting dan kali ini kita akan membahas tentang kisah kasih penagihan iuran bersama tim Telecollecting. Mungkin kita langsung aja ya guys. Saya pengen tanya-tanya dong, kira-kira tugas seorang Telecollecting apa ya? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Jadi kita sebagai petugas Telecollecting ya Mbak ya, mengingatkan setiap peserta setiap bulannya itu terkait iurannya agar tidak menunggak. Karena nanti kalau misalnya sudah menunggak bakalan ribet ke depannya begitu. Seperti nanti bisa kena denda pelayanan yang tentunya bisa jauh lebih mahal dari iuran setiap bulannya gitu Mbak. Kita juga mengingatkan setiap peserta itu terkait kendalanya, semisal mengalami kendala dalam melakukan pembayaran, nanti kita arahkan untuk melakukan program rehab atau pencicilan. Gitu. Jadi peserta yang biasanya ditelepon itu adalah peserta yang memang menunggak iuran saja, begitu ya? Iya. Untuk yang kelas berapa biasanya? Jadi untuk peserta mandiri yang bisa kita kenal itu atau yang berbayar ya Mbak ya, dibagi jadi 3 kelas. Ada yang pertama kelas 1 itu iuran setiap bulannya 150.000. Ada yang kelas 2 iuran setiap bulannya itu 100.000 per orang setiap bulannya, dan yang kelas 3 itu 35.000. Nice. Saya mau tahu dong berapa banyak kira-kira peserta yang harus kalian telepon dalam sehari atau target sebulan, mungkin siapa yang menyampaikan? Saya Mbak. Oke, silakan ya. Kalau dari target per hari, kita itu ditargetkan menelpon itu sejumlah minimal 200 peserta tersambung Mbak. Untuk target setiap bulannya, biasanya kami bertiga itu bisa mampu menelpon kurang lebih 12.000 peserta. Itu ada di dua daerah wilayah kantor cabang Solong. Yang pertama itu di Lombok Timur dan di Lombok Tengah gitu Mbak. Jadi teman-teman ini menagihkan untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur juga Kabupaten Lombok Tengah. Benar. Ya? Oh gitu. Kira-kira ada tantangan apa nih dalam hal penagihan ini? Gimana? Baik, kira-kira. Terima kasih Mbak U. Yang pertama untuk tantangan sih, karena kan tugas utamanya nih menelpon Mbak ya, menelpon menggunakan yang pastinya nomor HP sih Mbak ya. Yang tantangan utamanya itu yang pertama tuh nomor yang tidak bisa dihubungi, yang tidak tersambung. Yang pertama salah satunya salah sambung, kebanyakan memang salah sambung, tidak aktif, tidak valid, sama tidak diangkat ya. Kalau tidak diangkat kan bisa ditelepon ulang sih Mbak ya. Yang ini yang jadi masalahnya yang salah sambung sama tidak aktif, tidak valid. Karena kan kita tidak bisa tuh menginfokan ke pesertanya bahwa tunggakannya berapa nih, berapa bulan menunggaknya, kita kan tidak bisa Mbak ya. Jadi itu kendala utamanya. Yang kedua tuh ini sih di Lombok Timur tuh kepesertaannya rata-rata di kelas 3 sih Mbak. Jadi sebagian besar di kelas 3. Jadi mempengaruhi kolektabilitas kita di kantor cabang Solong sih ya. Jadi cukup tidak rendah sih Mbak, tapi ya cukup lah ya. Cukup menantang lah buat kita sebagai peserta sebagai petugas Telecollecting situ sih Mbak. Kendala-kendalanya. Kalau misalnya nomor tidak valid seperti itu, jadi peserta tidak bisa diedukasi tentunya ya. Nah, pasti Mbak, tidak bisa diedukasi. Kalau misalnya kalian menelpon itu setelah mengedukasi, kira-kira apa banyak feedback dari peserta, banyak yang melakukan pembayaran atau gimana setelah ditelepon? Yang tergantung sih Mbak ya. Terutama yang ini rata-rata yang membayar sih kelas 1 ya, kelas 1 2 ya. Itu sih apa probabilitas pembayarannya tinggi.
Ya, yang kelas 1, kelas 2. Terutama sih kita strategi kita nih di KC Solong, kita tuh memprioritaskan bulan menunggak bulan 1 sampai bulan 6 gitu ya. Karena potensi membayarnya tuh cukup tinggi di bulan 1 sampai bulan 6. Bukan berarti di bulan 7 ke atas kita tidak telepon, tapi tetap kita teleponnya. Tapi untuk pembayarannya mungkin ya itulah ya. Bulan 7 sampai Jadi bulan. teman-teman punya strategi khusus untuk KC Solong ini lebih memprioritaskan untuk menelpon peserta yang menunggak 1 sampai 6 bulan gitu ya. Itu yang prioritas. Oh gitu. Mungkin bisa ditambahin. Selebihnya kan tetap ditelepon berarti ya. Cuma gimana? Jadi gini Mbak, jadi kita ada strategi dari kan 1 bulan tuh ada 4 minggu. Nah kami menelpon si manis itu habis sampai bulan menunggak 22 sampai 23 itu di minggu pertama dan kedua. Oh tetap ada. Iya Mbak. Jadi dari minggu pertama sampai minggu kedua itu fokus si manis untuk melakukan telecollecting semua peserta yang ada di datanya di Simanis. Setelah itu minggu ketiga dan keempat kita melakukan reminder kepada peserta yang emang dia berkomitmen bayar tapi lupa bayar. Jadinya kita fokuskan di peserta menunggak 1 sampai 6 untuk ditelepon ulang atau di reminder untuk melakukan pembayaran gitu Mbak. Jadi gitu. Ada nggak harapan kalian kepada peserta yang saat ini belum melakukan pembayaran tunggakan iuran itu? Mungkin bisa disampaikan? Tentu ada ya Mbak ya, karena kan BPJS Kesehatan ini merupakan jaminan kesehatan Mbak. Jadi segimanapun pasti kita akan membutuhkan. Kita itu tidak tahu kapan kita sakit gitu Mbak ya. Alhamdulillah dikasih atau diberikan sehat sama Allah, tapi untuk menjamin biaya jaminan kesehatan kita itu membutuhkan BPJS Kesehatan. Mau tidak mau kita harus punya tuh jaminan kesehatan dengan melakukan pembayaran iuran secara rutin gitu Mbak. Karena biaya kesehatan tentunya tidak murah ya. Benar. Betul sekali. Jadi kita harus memastikan bahwa kartu Indonesia Sehat yang kita miliki masing-masing ini selalu aktif setiap saat. Jadi saat kita mau berobat ke fasilitas kesehatan manapun itu sudah bisa langsung dipakai gitu ya. Betul sekali. Mungkin ada beberapa peserta yang belum tahu kira-kira di mana saja sih peserta bisa melakukan pembayaran iuran. Kan banyak tuh, mungkin bisa disampaikan kira-kira di mana saja atau apa aja channel pembayarannya gitu, mungkin bisa disampaikan. Jadi terkait kanal pembayaran, BPJS Kesehatan itu menyediakan banyak link ya Mbak ya, terutama kalau mau lebih cepat itu bisa lewat Alfamart Indomart atau iya betul, Alfamart Indomart. Atau kalau mau stay at home aja nanti bisa lewat banking Mbak, gitu. Kan setiap orang sekarang udah zaman modern ya, pasti udah punya yang namanya m-banking gitu. Nanti tinggal klik langsung bayar gitu Mbak. Atau kalau mau juga bisa melakukan pembayaran ke bank begitu. Iya, sama ada beberapa kendala peserta ya Mbak ya. Kalau misal tunggakannya di atas 2 juta ke atas itu tidak bisa melakukan pembayaran di Alfamart Indomart Mbak. Jadi nanti diarahkan melakukan pembayarannya bisa lewat bank atau m-banking juga bisa begitu. Tapi tetap ya, yang paling mudah dan yang paling gampang itu sebaiknya memang peserta melakukan auto debit. Iya betul Mbak. Jadi sekarang kan ada lupa. Jadi sekarang kan memang untuk daftar BPJS kan diwajibkan tuh untuk daftar auto debit Mbak, mengantisipasi lupa sih sebetulnya Mbak. Jadi peserta misalkan nih lupa tanggal berapa belum bayar nih, bulan berapa belum bayar, otomatis kan tuh ke debit di rekeningnya peserta. Kira-kira auto debit bisa lewat mana nih daftarnya nih? Oh, bisa melalui MJKN, bisa Mobile JKN, bisa di-download di Play Store-nya sih di HP-nya teman-teman peserta BPJS. Selain itu bisa langsung ke bank yang bersangkutannya bisa. Bank apa aja kalau boleh tahu? Untuk yang di wilayah Lombok Timur itu Bank BCA, yang pertama Bank BCA, yang kedua Bank BRI, yang ketiga Bank Mandiri, dan yang keempat Bank BNI.
seperti itu. Jadi begitu teman. Nah, peserta juga bisa langsung ke kantor untuk daftar BPJS, kemudian melengkapkan berkas untuk daftar atau debitnya begitu. Oh begitu. Nanti Seperti dibantu sama Mas Fakih berarti ya. Bisa. Iya, mungkin cukup sekian teman saya. Semoga bisa menginformasi dan menginspirasi. Dan harapan kami semoga teman sos semuanya sehat selalu ya. Dan Jangan lupa bayar iuran, Mbak, Iya. sebelum tanggal 10. Agar kartunya selalu aktif, Mbak ya. sebelum tanggal 10. Terima kasih kapan-kapan lagi. Dah. Dah.